satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh sama memberikan iman, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia itu untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia itu menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Pembacaan yang kedua, pertama Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya ke-10. Kita berkata bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Dari lahir sampai sekarang, satu hari saja pernahkah kita terluput dari dosa? Baik dosa pikiran, dosa perasaan, tutur kata, tindakan, sengaja atau tidak sengaja. Saya percaya bahwa setiap kita, sehebat apapun dia, seberiman apapun dia, seluar biasa dalam kehidupan kekristenan hari lepas hari, pastinya ada titik di mana dia bilang, saya bukan orang benar. Saya seutuhnya bukan orang suci. Saya adalah orang-orang yang sebetulnya tidak layak di hadapan Allah. Dan memang membutuhkan sebuah pengakuan yang didasarkan atas kesadaran bahwa pribadi saya adalah benar-benar orang berdosa. Mengapa saya bilang demikian? Karena ketika kitab Yohanes yang pertama ditulis, ada sebuah pemahaman dan sebuah pandangan bahwa orang-orang yang menerima surat pertama Yohanes adalah orang-orang yang lebih melihat tentang kekurangan, keburukan, kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang dibuat oleh orang lain. Dan dia secara tidak langsung, dia memberikan penilaian-penilaian khusus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa orang lain berdosa dan dia adalah tergolong menjadi bagian dari orang-orang yang benar. Padahal kalau secara iman kita percaya bahwa tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang benar, yang suci, yang kudus, yang betul, yang baik. Tapi hanya karena pengasihan Tuhan saja, semua orang di dunia ini, lebih kecil lagi orang Kristen, lebih kecil lagi orang percaya, dan di antaranya saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihani, dikasihi sebagai orang-orang yang bukan orang benar tapi dibenarkan, bukan orang yang baik tapi dibuat menjadi orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang suci, bukan orang-orang yang kudus, tapi orang-orang yang disucikan dan dikuduskan. Itu berarti kita adalah objek yang sebetulnya memiliki sebuah perantara, seorang perantara yang mengantarkan kita ada dalam jalan kekudusan dan jalan kebenaran. Maka dengan demikian 1 Yohanes tadi yang disampaikan juga oleh lagu Inara Plata, dia bilang, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Mengapa demikian? Karena hanya orang-orang yang sadar bahwa dia adalah orang-orang yang sebetulnya tidak berarti, tidak berguna. Orang-orang yang salah, orang-orang yang benar-benar merasa diri tidak layak untuk berada di hadapan Allah, adalah orang-orang yang benar-benar bisa merendahkan diri, merendahkan hati untuk mengaku bahwa Allah yang mampu untuk melayakkan dia menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sejalan dengan itu, maka 1 Korintus pasal 12 menulis bahwa di dalam orang-orang yang telah dikuduskan, dalam orang-orang yang rendah hati untuk menerima pembenaran yang dari Allah itu, maka Allah memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia. Jadi Allah tidak menghadirkan Bapak Ibu dan saudara-saudara dan saya ada di dunia ini dalam kekosongan. Tapi ketika Allah, mulai dari Allah menciptakan kita ada dalam rahim ibu sampai sekarang ini, semua orang pasti diberikan talenta, diberikan karunia, dan tidak ada seorang pun yang cuma lahir karena kebetulan saja, karena biasa-biasa saja, tapi semua ada di jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, 1 Korintus pasal 12 ini ditulis dengan alasan bahwa di jemaat Korintus dilatar belakangi oleh 2 alasan ketika akan terancam perpecahan. Orang-orang percaya di jemaat Korintus sedang terancam terpecah belah oleh karena 2 pemahaman. Pemahaman yang pertama, ada sebagian orang Korintus yang menilai bahwa harus ikut tipe pelayanan Paulus. Paulus sekali menginjil saja ratusan ribuan orang percaya. Tapi ada juga yang bilang bahwa tidak. Kalau Paulus hanya sekedar menginjili, tapi Apolos punya kekuatan berkhotbah yang luar biasa. Jadi kita ikut Apolos saja. Kalau Paulus cuma bisa menginjili, Apolos ketika dia berkhotbah berapa jam pun semua orang pasti mendengar, tidak ngantuk. Dan dengan demikian ada 2 kubu antara kubu Paulus dan kubu Apolos. Dan itu berarti bahwa sedang terjadi benih, sedang terancam perpecahan dalam orang-orang di Korintus. Kemudian yang kedua, orang-orang di Korintus semua memiliki karunia yang Allah berikan. Tetapi kemudian karena karunia yang Allah berikan itu, lalu ada yang merasa karunia saya lebih baik dari karunia dia. Karunia saya lebih hebat dari karunia dia. Karunia saya lebih luar biasa daripada karunia dia. Dengan demikian maka saling anggap remeh satu dengan yang lain, saling anggap diri hebat satu dengan yang lain. Dan dengan demikian dalam kondisi seperti itu pun perpecahan akan terjadi dalam kehidupan orang-orang di Korintus. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis, setan itu dia pastinya tidak mau kalau persekutuan bersatunya orang-orang percaya itu terjadi. Dia resah, dia gelisah, dia merasa terancam, dia merasa tidak enak dan tidak nyaman kalau orang-orang percaya itu hidup satu bahu sayang dengan yang lain. Hidup aman, nyaman dalam sebuah persekutuan. Maka iblis itu dengan segala cara dia akan berupaya untuk mengubah setiap kehidupan yang baku sayang itu, yang saling mengasihi itu, yang saling menghormati itu. Dia bisa menghadirkan segala cara untuk merombak, untuk merusak persekutuan yang sudah terjadi. Dia bisa pakai siapa saja untuk bisa merusak persekutuan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa ternyata di mana-mana itu ada perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu seharusnya tidak boleh menjadi benih perpecahan satu dengan yang lain. Tapi perbedaan pendapat itu harus diterima dengan kerendahan hati, supaya saling menerima satu dengan yang lain, sehingga perbedaan bisa dikelola untuk menumbuhkan pelayanan ke depan, bukan malah menghancurkan atau memporak-porandakan pelayanan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita belajar ya tentang bagaimana merasa diri hebat, merasa diri luar biasa itu di Kejadian pasal 11, cerita tentang Menara Babel. Ketika mereka bersepakat untuk mendirikan Menara Babel, harus bisa menyaingi kekuasaan Allah. Merasa
mereka merasa diri angkuh, hebat, luar biasa, lebih daripada Allah. Dan apa yang terjadi? Allah tidak meloloskan rencana mereka. Bahkan yang satunya, yang dulunya bahasa mereka jadi satu. Karena ada yang dikatakan dulunya, awalnya semua dunia ini, orang-orang di dunia ini punya bahasa satu, logatnya cuma satu. Tapi kemudian Bapak Ibu, ketika keangkuhan itu terjadi dalam sebuah cerita Menara Babel, maka ternyata bahasa yang tadi satu itu kemudian dipecah belah. Hancur bahasa yang bisa mempersatukan. Akhirnya yang punya bahasa satu yang sama, mereka ke utara, yang punya bahasa sama ada ke selatan, ke barat, ke timur. Dan Bapak Ibu tahu sekarang orang Belanda punya bahasa beda, orang Inggris punya bahasa beda, orang Arab punya bahasa beda, Indonesia punya bahasa beda. Adalah bagian dari akibat perpecahnya Menara Babel pada saat itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Bapak Ibu tahu cerita Kalimat Mustaq. Ketika bahasa yang kembali mempersatukan yang dulunya terpecah-pecah, ternyata roh kemudian mempersatukan yang terpecah-pecah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam sebuah persekutuan ada yang benar-benar datang dengan kesungguhan hati untuk menumbuhkan pelayanan lewat talenta dan karunia yang dia buat, maka itu akan menjadi sebuah keutuhan dalam pelayanan. Tetapi kalau ada yang datang dalam sebuah persekutuan hanya menganggap diri lebih dan hebat, lalu meremehkan yang lain, maka saya percaya itu bisa jadi alat untuk bisa memporak-porandakan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya datang gereja, datang gereja, ketemu dengan Mama Asri. Saya lihat ke sana tapi dengan Mama Asri. Datang dari bawah, naik tangga, kemudian pas Mama Asri lupa sesuatu di jok motor, Mama Asri turun. Kita ketemu di tangga. Mama Asri tahu saya di tangga, saya tahu Mama Asri dari atas, kita sama-sama berlewatan, terus saya bawa muka. Mama Asri juga bawa muka. Saya turun dalam hati saya, emang lu siapa? Tidak ada tambah beras sekiranya sama saya kok. Terus Mama Asri juga dalam kondisi turun itu saya nadar begitu. Mama Asri juga tuh Mama Asri, emang lu siapa? Pendeta kah apakah? Tidak tambah belajar saya. Kira-kira dalam kondisi perasaan seperti itu bisa saling menerima satu dengan yang lain atau tidak? Meskipun ada dalam pelayanan dan persekutuan yang sama, saya rasa berat untuk bisa mengubah hati yang tadi lu siapa? Tidak ada tambah apa-apa dalam diri saya. Ketika kita ada dalam bagian pikiran itu, maka sulit sekali untuk ada dalam sebuah pengakuan bahwa Roh bisa mengantarkan kita dalam sebuah keutuhan yang meskipun berbeda-beda, tapi dalam persekutuan itu satu. Tapi kemudian kalau sesuatu yang berbeda, lain yang berbeda, kita berjumpa, tapi tidak saling sapa. Lalu kemudian Mama Asri ke sana, saya ke sini, lalu saya bilang, saya salah apa ya? Saya bikin Mama Asri juga rasa tidak enak, kok dia tidak mau lihat saya. Mama Asri juga pikir begitu. Kira-kira apa yang salah buat sampai dia tidak mau lihat saya? Lalu akhirnya gelisah, apa sih salah saya? Apa sih salah saya? Apa sih salah saya? Ketika kita merasa diri kita yang kurang, diri kita yang sedang tidak, sesuatu yang tidak baik terjadi dalam diri kita, maka saya percaya itu yang akan mengantarkan kita untuk ada sebuah pengakuan. Ternyata berbeda-beda. Ketika ada dalam sebuah keutuhan jemaat, perlu saling menyadari bahwa ternyata setiap orang yang berbeda itu punya kemungkinan untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain. Kalau dia sadar bahwa ternyata dia punya banyak kekurangan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau seseorang merasa diri rendah, seseorang merasa diri tidak layak, seseorang merasa diri tidak benar, disamakan dengan tadi 1 Yohanes, maka dia gampang sekali untuk menerima keberadaan orang lain. Tapi kalau seseorang merasa diri benar, seseorang merasa diri angkuh, seseorang merasa diri hebat, seseorang merasa diri bahwa saya tidak perlu dia tidak ada juga tidak apa-apa, maka sangat sulit untuk ambil bagian dalam pengakuan bahwa sebuah persekutuan itu penting dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 orang suka mancing. Bapak Ibu suka mancing? Mama tidak ya? Mancing emosi. Ada bapak-bapak yang suka mancing, tapi kadang pernah saya tanya ke bapak, setiap hari mancing, dia bilang, daripada jaga anak di rumah, mending mancing. Pulang belikan ikan dunganan, mau pulang istri senang, padahal itu ikan dulu.
mancing, mereka mancing. Yang satu bilang begini, kita mancing di kolam saya punya kolam ikan, kita mancing di sini. Sekali mancing itu banyak sekali ikan datang rebut apa itu ya, umpan. Pokoknya sekali buang umpan itu banyak sekali ikan yang datang. Terus mau begitu, yang satu bilang begini, di tempat saya saja. Di tempat saya itu sekali mancing, yang empat datang, tapi empat bahwa dia punya sahabat, bahwa dia punya teman, bahwa dia punya opa, bahwa dia punya oma, bahwa dia punya istri, bahwa dia punya anak, semua datang. Yang ketiga pikir bagaimana caranya supaya dua ini kalah. Dia bilang, oh tidak, di tempat saya, waktu itu saya pernah dengar ceritanya, mau buang umpan, langsung mulut-mulut ikan semua sudah, om pancing saya dong, om pancing saya dong. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak pernah mau kalah dengan orang lain, ya. Kita tidak mau kalah dengan orang lain. Kita mau merasa bahwa ketika kita sedikit sudah turun daripada dia, maka kita akan berupaya bagaimana cara meskipun tindis dia sedikit, lengser dia sedikit, pukul dia sedikit, yang penting kita sudah di atas. Dan dia tidak boleh ada di atas kita. Kalau kita sudah rata-rata sedikit, kira-kira kelemahannya apa ya? Kira-kira kekurangannya apa ya? Kita tidak cari kelebihan, kita tidak mengakui kelebihan, tapi kita cari kekurangan, kita cari kejatuhan kita, kemudian kita jatuhkan dia. Kalau cuma kasih jatuh sedikit baik, tapi kalau kita pakai segala cara untuk menjatuh dia, sudah jatuh, injak lagi, sudah injak, gosok-gosok lagi dengan kaki. Nah, ketika itu terjadi, maka saya percaya persekutuan itu tidak akan berdiri dengan sehat, karena tidak ada pengakuan tentang kelebihan orang lain. Tapi yang ada adalah mau orang lain mengakui tentang keberadaan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dari ayat 1 sebetulnya sampai ayat 11, tapi lebih dirinci pada ayat 4 sampai ayat 11, dikatakan bahwa ternyata menurut Paulus ada dua bagian karunia. Yaitu yang pertama, karunia motivasi dan karunia manifestasi. Saya sudah pernah bilang ini beberapa minggu yang lalu. Ada karunia motivasi dan ada karunia manifestasi. Kalau Bapak Ibu lihat nih, dia khotbah bagus ya, kalau dia mengajar bagus ya, kalau dia berkata-kata itu penuh hikmat ya, kalau dia bernyanyi bagus ya, itu karunia motivasi. Artinya orang lain bisa melihat karunianya dan orang lain bisa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi ada karunia yang kedua, yaitu karunia manifestasi. Kalau Bapak Ibu lihat, dia bisa menyembuhkan orang, berdoa saja orang sembuh. Meskipun dia telepon, orang lain bisa sembuh. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat, ada orang yang bisa usir setan. Kalau pendeta lain datang berdoa sudah thanking, malah setan bawa setan ke teman-teman, datang lebih banyak lagi. Maka ada pendeta yang datang sekali bukan dalam nama Yesus saja, dia lari pontang-panting, setan lari pontang-panting. Itu karunia manifestasi. Jadi kalau kita baca dari tadi, mulai dari ayat 7 sampai ayat 11 sampai ayat 10, itu ada dua kali perbedaan yang saling melatar belakangi ya, yang saling membelakangi. Misalnya di ayatnya yang ke-9 dikatakan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi ada orang beriman, tapi ada orang juga yang menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberi kuasa untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberi karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi ada dua karunia, karunia manifestasi dan karunia motivasi. Saya bertanya, dari dua karunia ini, kira-kira Bapak Ibu merasa, oh saya punya karunia apa ya? Bapak Ibu rasa punya karunia? Bapak Ibu rasa punya karunia? Percaya punya karunia? Yang merasa tidak punya karunia ada? Semua punya karunia ya. Mungkin bernyanyi, mungkin mengajar, mendidik anak dengan baik, ya, melakukan hal-hal yang baik. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca selanjutnya, ternyata menurut Paulus yang hebat bukan karunianya. Yang hebat bukan ketika dia bisa berkhotbah. Yang hebat bukan dia ketika bisa menyembuhkan orang. Yang hebat bukan ketika dia bisa beriman kepada Allah.
Yang hebat bukan ketika dia bisa bernyanyi dengan baik, tapi ternyata kalau kita baca selanjutnya di pasal yang ke-13, di situ ada tulis tentang kasih. Ternyata yang lebih hebat dari semua karunia, baik motivasi maupun manifestasi, karunia yang paling hebat bagi Paulus dan dalam ajaran ini adalah bagaimana dia mendasari semua karunia itu dengan kasih. Karena kalau orang percaya tidak mendasari semua karunia dengan kasih, yang cuma hebat, yang cuma puji diri, yang cuma unjuk diri saja punya hebat. Tapi kalau dia dasari semua dengan kasih, maka bukan dia yang hebat, tapi dia arahkan semua bahwa Tuhan yang memberikan talenta, karunia itu dalam kehidupan saya. Saya, kita cuma alat untuk memajukan pelayanan, untuk buat nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu kalau kita baca selanjutnya sedikit dalam pasal 13, dia bilang begini: sekalipun kamu bisa berkata-kata dalam semua bahasa, berarti salah satu tidak pernah dia tidak tahu, tapi semua dia tahu. Kalau tidak punya kasih, maka pintar semua bahasa itu tidak ada arti. Cuma yang ada puji diri saja. Kalau dia punya karunia, punya iman yang sangat luar biasa, tapi kalau iman yang besar itu pun tanpa kasih, maka iman itu tidak ada arti. Kalau dia beri semua harta, mengapa dia bilang semua harta, Bapak Ibu? Zaman perjanjian baru, awal jemaat mula-mula, kalau beri 20%, kalau sekarang kan kita 10% ya. Kalau 10% itu kewajiban. Tapi kalau ada jemaat yang kasih 20% dari semua harta yang dia punya untuk persekutuan, maka itu sudah dianggap luar biasa baik dan itu kenegaraan luar biasa dalam pelayanan. Ini Paulus bilang bukan 20%, bukan setengah 50%, tapi dia bilang kalau dia beri seluruh harta yang dia punya untuk orang lain menikmati kasih Tuhan itu, tapi kalau itu diberikan tanpa kasih, harta yang dia berikan itu, hati yang dia berikan itu untuk orang lain, ya ada. Kemudian yang terakhir dia bilang, bahkan sekalipun engkau memberi dirimu untuk dibakar, harta sukasi, kepintaran sukasi, iman sukasi, kali ini diri. Kalau kasih diri untuk dibakar, untuk jadi pengorbanan untuk orang lain, tapi kalau tanpa kasih, maka semua tidak ada. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melakukan kasih, maka segala sesuatu akan menjadi baik dalam seluruh proses. Karena itu yang merasa diri terlalu hebat, karena itu yang suka meremehkan dan merendahkan orang lain, karena itu yang suka membenci orang lain, karena itu yang suka kasih jatuh orang lain, karena itu yang suka cerita kekurangan orang lain, karena itu saya mau tambah lagi di sini, yang suka kasih jatuh ipar-ipar, yang suka kasih jatuh anak mantu, yang suka kasih jatuh bapak mantu, mama mantu, yang suka kasih jatuh saudara-saudara, yang suka kasih jatuh teman, yang suka kasih jatuh rekan kerja, yang suka cerita orang punya marah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tanpa kasih. Tapi kalau semua didasari dengan kasih, maka meskipun kita lakukan kecil, bukan besar, semua akan berarti dan menjadi besar. Karena dasarnya jelas, dasarnya jelas. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, Paulus bilang, mengapa orang bertengkar hanya karena karunia? Mengapa orang saling menjatuhkan hanya karena karunia, padahal kan karunia itu baik kan? Mengapa orang baku benci hanya karena karunia? Sekali lagi, karena karunia yang dilakukan itu ternyata dilakukan atas dasar kemauan diri sendiri, bukan atas dasar kasih. Maka Bapak Ibu, begini definisi kasih itu begini. Bapak Ibu punya definisi kasih. Kasih itu cinta, kasih itu memberi, kasih itu apa ya? Kasih adalah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Kasih adalah kebaikan
yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun, dan yang tidak pernah berubah menjadi dendam dan kebencian. Sekali lagi ya, kasih adalah kebaikan yang tidak bisa terpatahkan atau dipatahkan oleh apapun, dan tidak akan bisa berubah menjadi dendam dan kebencian. Artinya begini Bapak Ibu, kalau orang sudah bikin kita, orang sudah cerita kita, orang sudah menjatuhkan kita, orang sudah mengkhianati kita, orang sudah melakukan yang jahat kepada kita, maka saya percaya saudara akan bilang, kita juga bisa. Nanti kalau tidak bisa balas nih, bukan kerinduan saja, balas dong. Teman sudah kasih angin begitu, maka harus balas, karena ini kan laki-laki, bukan perempuan, gitu ya. Jadi harus balas. Tetapi ternyata kalau kita melakukan bagian itu, berarti kita sedang tidak ada dalam kondisi yang kasih. Maka kasih tadi kebaikan yang tidak pernah terpatahkan, tidak bisa terpatahkan oleh alasan apapun, dan tidak bisa berubah menjadi kebencian atau dendam dalam kehidupan kita. Nah, saya bertanya, ada yang dendam di sini kepada orang lain? Ada yang benci kepada orang lain? Ada yang sedang tidak suka dengan orang lain? Ada yang sedang simpan sesuatu dalam kehidupan kita sehingga itu mengganjal untuk kasih suara saja, kayaknya berat sekali dengan orang lain? Maka kalau sadar itu, berarti pertanyaannya adalah KASIH ini ada dalam hati kita atau tidak? Atau hanya huruf K saja, aslinya tidak ada? Atau KA-nya saja, SIH-nya tidak ada? Jangan-jangan KA-nya tidak ada, SIH-nya saja ada. Kalau kita mau kesempurnaan kasih itu ada dalam kehidupan kita, maka mari kita belajar untuk menyatakan karunia-karunia kita berdasarkan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, karena ada yang bilang begini, saya sangat sayang dia, saya terlalu cinta dia, saya terlalu kasih dia, tapi setelah saya tahu dia pun tidak baik, setelah saya tahu dia pun tidak baik, maaf ya, sampai di sini saja. Ya. Terlalu sayang ia, terlalu kasih ia, tapi kalau pas tahu dia punya kurang sedikit, minta maaf. Ternyata kesayangan itu tidak tulus. Ketika orang lain melakukan sesuatu yang tidak baik, maka kasih dan sayang kita itu dibatasi oleh kelakuan orang lain. Dan ketika itu terjadi, sekali lagi, kasih tidak ada dalam kehidupan saudara saya. Saya bilang begini bukan berarti ibu sembilan berarti ibu bukan sempurna, tidak. Saya juga benar-benar ditegur ketika bilang firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama merefleksikan diri kita bahwa kalau kita sudah ambil bagian dalam kehidupan bersama, jangan pikir bersama dalam umat, bersama dalam rumah tangga dulu. Papa mama, suami istri, orang tua anak, adik kakak, mama mantu, anak mantu, ipar-ipar, saudara bersaudara. Tanyakan dalam hati, benar atau tidak? Jangan sampai seperti hidup tapi ternyata mati, seperti iya tapi ternyata tidak. Ada lagu yang bilang itu ya, kalau iya bilang iya, tidak bilang tidak. Jangan iya tapi tidak, jangan tidak tapi tidak. Kasih itu butuh kepastian. Ya bilang ya, tidak bilang tidak, supaya tidak ada kesenjangan kasih antara kita dengan orang lain. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kasih itu harusnya menjadi pendorong saudara dan saya bisa melakukan yang terbaik. Bapak Ibu, kalau dua orang yang berdoa ya, tukang jual es dan tukang jual payung, permintaannya pasti berbeda ya. Tuhan, berikan hari ini hujan supaya jas hujan ini bisa laku, supaya payung ini bisa laku. Sedangkan yang jual es berdoa, Tuhan kasih panas supaya es bisa laku. Karena kalau hujan, anak-anak mau beli es tidak boleh, dan hujan tidak boleh minum es, gitu ya. Akhirnya es tidak laku. Kira-kira Tuhan jawab yang mana? Karena ini minta hujan, ini minta panas. Kadang kita mau minta supaya Tuhan ikut apa yang kita punya mau, tapi dasar kehidupan kita kurang jelas untuk menjalani apa yang terjadi di kehidupan ini. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, satu saat saya waktu dulu yang masih mahasiswa,
saya pimpin ibadah di salah satu rumah, dan rumah ini itu pekerjaannya itu jual bunga di kuburan. Jual bunga di kuburan ya. Karena di Ambon saya tinggal di area pekuburan, dan ada tempat di depan itu jual bunga. Waktu mau doa syafaat, saya tanya keluarga mau doa apa. Terus dengan ibu doa supaya jualan kita lancar. Saya nafas saya berarti minta orang mati banyak. Iya kan? Atau saya bilang jangan dia mau untuk orang mati banyak, paling tidak keluarga datang untuk apa namanya ya? Ya menyetar supaya beli bunga. Akhirnya semua mata, terus teman saya kalau bilang ya, akhirnya berdoa mulai dari depan. Terus saya minta bagaimana cara mau berdoa, Tuhan tolong supaya bunga-bunga ini laku. Kan saya tidak mungkin kita orang mati gitu ya. Jadi artinya kadang kita ada dalam sebuah kehidupan yang membingungkan untuk menjalani kehidupan ini ke depan. Tapi saya percaya satu hal, kasih akan mampu mendasari kehidupan kita untuk menikmati kehidupan yang sama dalam persekutuan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup bersama-sama dengan orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita tidak dengan kekosongan. Tuhan menciptakan saudara dan saya ada karunia yang Dia berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau karunia dan talenta itu kita tidak terbabakan, kita tidak tambah-tambahkan, kita tidak asah, maka karunia itu akan mati dengan sendirinya. Dengan demikian, kalau satu diberikan karunia, hanya satu, maka mari kita belajar, meskipun cuma satu, sedikit, maka mari kita perlebakan supaya jadi berkat bagi orang lain. Mungkin yang biasa menyanyi di depan, suara bagus, dia merasa bahwa dia bisa menyanyi. Kemudian yang sapu-sapu dalam gereja, dia bilang, wah, saya cuma bisa sapu gereja saja. Kok saya tidak bisa suara kayak bagus, kayak bernafas saja fals, do re mi fa sol, saya tidak mampu untuk membedakan notnya. Tapi mereka menyanyi bagus ya. Tapi yang menyanyi juga pikir, saya datang masuk gereja, saya bisa baca ini tehel, karena saya tidak punya sedikit kekuatan untuk bantu ini poster-poster untuk bersihkan gereja. Berarti mereka juga bagus. Jadi kita harus berani mengakui karunia orang lain. Kita harus mengakui kelebihan orang lain, supaya dengan demikian kesatuan itu terjadi. Tidak akan ada kesenjangan, karena dasarnya adalah kasih. Kasih itu yang membuat kita bisa mengakui keberadaan orang lain. Jangan membandingkan apa yang kita punya dengan orang lain. Karena saya bilang satu hal, tidak selamanya berkat yang sudah saya punya dimiliki oleh orang lain. Mungkin tidak selamanya berkat yang dia punya juga menjadi milik kita. Atau sebaliknya, tidak mungkin persoalan yang dia punya kita harus paksa sama persoalan dengan dia. Ataupun juga sebaliknya, tidak mungkin persoalan yang kita punya kita harus paksa dia harus punya persoalan yang sama. Dan masing-masing orang sudah punya porsi masing-masing, sudah punya salib masing-masing, tapi sudah punya berkat dalam piring makan masing-masing. Jadi tidak usah membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, banding-bandingkan itu suka begini. Kalau bapak-bapak duduk sama-sama, saya mungkin pernah bilang ini ya, lalu kemudian di restoran, kemudian ada istri, ada beberapa bapak, kemudian masing-masing punya istri. Kalau ada nona manis lewat, terus dia punya rok sedikit di atas lutut, banyak juga mungkin dia punya, pokoknya dari atas ke bawah itu di tas panjang. Terus dia lewat, kira-kira reaksi bapak-bapak bagaimana? Nyong-nyong, atau nyong-nyong itu tidak usah tanya lah. Bapak-bapak bagaimana? Coba, ada istri. Nih, maksudnya kalau ada istri itu, kalau tidak ada istri, aduh mama, minta nomor aja. Kalau bapak-bapak kali kapung tidak. Ya, kalau mama satu kali sudah begini, kalau cewek yang kedua lewat bagaimana? Leher tetap tapi mata. Supaya istri tidak marah. Ya, membandingkan dengan ekspresi. Tapi kalau mama-mama, bayangkan ya,
Kalau mama-mama sedang duduk, laki-laki ganteng lewat itu tidak berpengaruh apa-apa. Benar mama ya? Ya. Biar dia ganteng, dia pakai tas, tidak pengaruh apa-apa. Tapi kalau ibu satu dia lewat, dia kita pakai hak tinggi, baru hak tinggi ini, sepatu warna merah, rok bunga-bunga, beda atas garis-garis, lalu kemudian lipstick merah menyala, tas juga warna beda, maka mulailah reaksi. Ya, kalau saya pikir laki-laki, kita nih suami di rumah pasti lebih ganteng lah daripada yang lain. Tapi kalau mama-mama yang lain lewat punya yang begitu, maka saya pikir ada tiga reaksi. Yang pertama, yang kedua, mata bibir main, setangan. Karena saya punya ibu juga berarti kan. Begitu ya. Sebab orang lain tidak tahu gitu. Lalu terakhir pasti sudah lihat langsung. Karena begitu Bapak Ibu. Jadi dalam hal bereaksi pun kita menunjukkan bahwa ternyata kita tidak punya kasih. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada duduk baik-baik, tenang saja gitu. Ma, kayaknya mama sepatu, mama rok, mama coba untuk ganti-ganti karena kalau dilihat orang itu baik. Mama yang terima baik, mama yang terima, pasti ada tambahnya bang. Kan tidak ada tambah uang untuk beli rok. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita sudah ambil bagian dalam persekutuan, berarti kita sudah siap untuk bereaksi secara baik dengan orang lain. Orang lain mau bikin apa, bereaksilah dengan baik. Bahkan kita pun tampil dengan reaksi yang baik supaya orang lain bereaksi kepada kita pun dengan baik. Maka dengan demikian saya percaya Bapak Ibu, kasih akan membuktikan bahwa sekecil apapun kita punya ketika kita hadir dalam persekutuan dan saling menerima satu dengan yang lain, yang kecil itu bisa menjadi besar untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian inti dari kebenaran firman Tuhan ini adalah tidak akan terjadi perpecahan satu dengan yang lain. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan mempersiapkan Bapak Ibu Saudara saya untuk jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Lakukan dengan penuh kasih satu dengan yang lain, supaya dalam keluarga itu kasih itu terjadi nyata. Ketika kita keluar, kasih itu pun akan memelihara kita untuk bisa bersekutu dengan orang lain. Bapak Ibu, Bapak Ibu pikir semua amin. Ibu sekolah paling panjang, ada lagi sedikit, sama sedikit ya. Biasanya kalau istri punya masalah, suami punya masalah, curhatnya kemana? Istri. Bapak punya masalah curhat kemana? Istri. Bapak umumnya istri curhat. Itu tempat curhat. Tapi ada bapak-bapak yang punya masalah dengan istri, curhatnya kemana? Ada begini. Dapat gaji 1 juta, kemudian bilang mama 500.000 ma, kali ini kurang ya 500.000 500.000 masih di kantor. Pica 100.000 gelas putar. Tahu gelas putar ya? Duduk satu jadi bandar, itu 100.000 kumpul 100.000. Sisa 400.000. 200.000-nya pikir-pikir, di rumah tidak enak, kumpul saja. Akhirnya kumpul di satu tempat, ruangan kosong, meja besar, lalu ada bola warna-warni di atas. Ada apa itu? Yang panjang itu, tiap sekali panjang itu, stick, yang tahu bisa bilang. Stick. Lalu orang bilang, cuma referensi saja, 200.000 habis. Ada 200.000 sisa. Kayaknya belum selesai persoalan. Kita kumpul dulu di mana? Di tempat yang ada sedikit remang-remang. Lalu kemudian ada nona 2 teman di samping. Lalu kemudian ada motor di situ, ada mic di situ menyanyi. Saya bertanya, bapak-bapak pulang ke rumah masalah selesai? Tanpa masalah, barang mama tahu. Ada orang yang sedang lihat panas. Mama tahu tanpa persoalan. Tapi seharusnya
Kasih itu yang harus bisa membereskan semua persoalan yang dimulai dari dalam rumah tangga. Tidak ada hal yang lain yang bisa membereskan persoalan. Hanya dasar beta mengasihi Ale kasih beta. Beta kasih dulu kasih beta. Jadi segala persoalan dalam rumah tangga diselesaikan dengan kasih. Kalau suami istri baru sayang, persoalan apapun tidak akan mengubah itu menjadi kebencian. Istri-istri kalau punya masalah, maka kadang medsos jadi korban. Lalu TikTok saja supaya cari teman. Saya percaya jangan umbar masalah di medsos, itu tambah parah. Ya. Jadi dengan demikian, mari kita belajar. Kalau kasih dalam rumah tangga dasarnya jelas, maka ketika kita masuk dalam persekutuan, maka semua baik-baik saja. Dasarnya harus kasih dengan sebuah kesadaran karunia yang diberikan berbeda-beda. Ketika kita ada dalam sebuah kesatuan, itu yang harus membuat kita memuliakan Tuhan dan menyenangkan bagi sesama. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan biarlah kita mau berlomba terus talenta karunia dengan didasarkan oleh kasih dari Tuhan. Amin. Untuk